Shalom. Mari kita mengikuti kebaktian minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 23 ayat 1 dan 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu karena firman-Mu telah sampai kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan dan kehidupan kepada kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk membaharui hati kami dan menuntun hidup untuk dapat memahami perbuatan-Mu yang besar bagi kami. Kuasai dan baharuilah hati kami agar tetap kudus sampai akhir hidup kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan pengganti dasatita, yaitu tertulis di Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kepada kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 136 ayat 1 dan 3.
Ya Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman dari-Mu, ya Tuhan. Tetapi hanya karena kasih setia-Mu, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, penebus dosa kami. Firman Tuhan tentang janji pengampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 162 ayat 1 dan 4. Epistel buat minggu kita pada hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintahkan bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kehidupan kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan.
Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, suci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lempahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus do panonda tu sude portivio manondangi tanoon. Haholo manung asal puha monanganung aro maraso aitaon. Sai di leon matuita pasu-pasu, mamboan nagogoon sa leleng di tanoon. Ay Tuhan tadodong at sa leleng di molutas ay togtong. Tungjojodo italupa marningo tuhatai arani ulaoni. Tapasong buhalo somi andiro hatai damuka tu Jesusi. Sai di leon matuita pasu-pasu, mamboan nagogoon sa leleng di tanoon. Ay Tuhan tadodong at sa leleng di molutas ay totoo. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKI nomor 143 ayat 3 dan 4. Oh
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku NDHKI nomor 515 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya senantiasa memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop khotbah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis pada minggu hari ini 20 Agustus 2023 tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 2a dan dilanjutkan dengan ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Kami akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan hati yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Tuhan
Saudara-saudara yang kekasih, Israel adalah bangsa atau umat yang dipilih Tuhan Jehovah. Itu pasti. Dan tidak ada seorang pun atau suku bangsa yang dapat menyangkal hal tersebut, bahwa Israel adalah satu-satunya bangsa atau umat yang dipilih dan menjadi kesayangan Tuhan Jehovah. Janji Jehovah kepada Abraham, bahwa Jehovah berjanji untuk memberkati Abraham dan juga keturunan-keturunan Abraham. Kejadian pasal ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan Jehovah mengasihi keturunan Abraham. Abraham punya 2 anak. Mungkin kita sudah tahu, Ismail dan Ishak. Tapi Tuhan tidak memilih Ismail, tapi Dia memilih Ishak. Dan Ishak juga punya anak, Esau dan Yakob. Tapi Tuhan Jehovah tidak memilih Esau, tapi Tuhan Jehovah memilih Ishak menjadi saluran berkat-Nya sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Dan seterusnya, Yakub atau Yakob memiliki 12 anak yang menjadi suku-suku atau marga-marga di Israel. Berkat Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, itu dinyatakan. Dan Tuhan memegang janjinya. Tuhan itu adalah setia. Dia setia akan janjinya. Dia memegang dengan setia janji yang telah diikrarkannya kepada Abraham sampai kepada beribu-ribu keturunan Abraham terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang setia berpegang pada perintah-perintahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari keturunan Abrahamlah, Ishak dan Yakub, Tuhan Jehovah menjanjikan kedatangan Mesias, Juru Selamat, Kristus. Dan dari tunas Daudlah Tuhan Jehovah memenuhi rancangan keselamatan bagi umat manusia dan dunia ini. Karena dosa-dosa Adam dan Hawa, karena keberdosaan kita umat manusia yang diciptakan Tuhan Jehovah, Tuhan yang menyelamatkan, yang berinisiatif, yang memiliki karya untuk menebus umat dari kematian kekal. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat kedua, demikian, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Bukan karena Israel bangsa yang besar, bukan pula karena Israel adalah bangsa yang kecil, sehingga Tuhan Jehovah memilih Israel menjadi umat pilihannya. Tapi Dia mengingat janji setianya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan memilih Israel untuk kedatangan Juru Selamat, kedatangan Mesias. Dan Tuhan juga menginginkan bangsa Israel menjadi bangsa-bangsa yang membawa teladan, yang membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Jehovah. Tuhan hendak memakai Israel untuk membawa misi, karya keselamatan, kedatangan Juru Selamat ke dunia ini. Inilah yang menjadikan sifat istimewa, suatu kebanggaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Hanya Israel, hanya orang Yahudi yang menjadi bangsa atau umat pilihan dan kesayangan Tuhan Jehovah. Ya, benar, Israel adalah bangsa atau umat pilihan Tuhan yang disayangi Tuhan di antara segala bangsa yang ada di atas bumi ini. Saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel, orang Yahudi yang dipakai Tuhan Allah menjadi saluran berkat keselamatan untuk dunia ini.
namun mereka menolak Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi, menolak Yesus sebagai Mesias karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka mengharapkan kedatangan juru selamat Mesias sebagaimana Raja David dan juga Raja Salomo yang membawa kejayaan bagi bangsa Israel. Namun Mesias yang datang lemah lembut. Mesias yang datang melalui bangsa Israel bukan sebagai panglima perang, tetapi orang yang membawa damai. Keselamatan yang dirancangkan Tuhan Allah kepada dunia ini melalui bangsa Israel ditolak mereka. Ya, mereka bangsa dan umat pilihan Tuhan, namun keselamatan itu mereka tolak. Bahkan bangsa Israel juga menolak, dan bukan hanya menolak, mereka menyalibkan juru selamat yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama. Tapi Rasul Paulus hendak mengatakan, sekalipun bangsa Israel, orang Yahudi telah menolak, bahkan menyampakkan, bahkan menyalibkan Yesus mati di kayu salib, sekali-sekali Tuhan tidak mencampakkan, tidak membuang bangsa yang dipilihnya tersebut. Bangsa Israel tidak dicampakkan, tidak ditolak Tuhan Allah, karena mereka belum percaya, belum mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dianugerahkan Allah Bapa bagi umat manusia dan dunia ini. Mereka tahu Mesias pasti datang, namun mereka menolak Mesias yang datang karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi bangsa-bangsa di luar Yahudi, bangsa-bangsa di luar Israel menerima keselamatan tersebut. Namun bangsa Israel tetap bangsa pilihan Tuhan. Namun Tuhan Allah menantikan, menunggu pertobatan dari bangsa umat pilihannya tersebut untuk menyadari bahwa juru selamat Mesias itu sudah hadir dan berada di tengah-tengah mereka yang mereka salibkan. Mereka akan bertobat, dan sekalipun tidak akan pernah Allah Bapa menolak atau membuang, mencampakkan bangsa kesayangannya tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus hendak mengatakan bahwa semua itu adalah kasih karunia Allah semata kepada bangsa-bangsa non-Israel, kepada orang-orang non-Israel. Itu hanya kasih karunia Allah semata, bukan karena kehebatan bangsa-bangsa non-Yahudi, karena ketidaktaatan orang Yahudi, ketidaktaatan orang atau bangsa Israel, sehingga keselamatan itu dapat kita peroleh. Ada orang yang mau memberikan bantuan, kita sebut memberikan bantuan sembako kepada satu keluarga, namun keluarga tersebut menolak bantuan tersebut. Akhirnya orang yang dermawan tersebut, daripada membawa kembali bantuan tersebut ke rumahnya, dia katakan kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menjadi pembantunya, jangan bawa kembali bantuan tersebut ke rumah kita, tapi berikanlah itu kepada tetangganya. Yang pertama sekali mendapat bantuan tersebut adalah si A, namun mereka tidak membuka pintunya, sehingga bantuan tersebut dialihkan kepada tetangganya si B. Demikian juga keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui bangsa Israel dan untuk orang Israel pertama sekali, namun orang Israel, bangsa Israel menutup pintu hatinya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga apabila kita baca secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita baca keseluruhan pasal yang ke-11 dalam kitab Roma ini, Nabi Elia
Dia berkeluh kesah, "Tuhan, hanya akulah satu-satunya yang tidak menyembah Baal. Hanya akulah satu-satunya yang patut taat kepadamu." Namun Tuhan Allah mengatakan ada sisa 7.000 orang Israel. Masih ada 7.000 orang pada masa Elia yang tidak menyembah dewa Baal. Bukan karena perbuatan mereka, tapi itu adalah kasih karunia Allah semata, sehingga mereka tetap setia untuk menyembah Tuhan Jehovah, tidak mau tunduk menyembah kepada debata Baal. Tuhan memakai sisa-sisa Israel yang 7.000 orang tersebut untuk meneruskan janji keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Dan orang-orang non-Yahudi juga bukan karena perbuatan mereka sehingga mereka diselamatkan. Mereka dipilih karena kasih karunia Tuhan. Bangsa Batak telah menerima keselamatan karena bangsa Israel juga menolak, tidak mau taat, menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa Batak menerima keselamatan melalui para pendeta, para misionaris, para pendeta Sending, Nomensen, Munson Leman. Karena keselamatan itu ditolak di Israel sehingga sampai ke tanah Batak, dan kita juga bersukacita menerima keselamatan tersebut. Karena ketidaktaatan Israel, maka kita bangsa Batak dan juga bangsa-bangsa di luar orang Yahudi beroleh kasih karunia dari Tuhan Allah. Padahal kita juga dulu sipele begu. Kita dulu bangsa Batak tidak mengenal dan menyembah Allah Bapa di sorga. Namun karena ketidaktaatan bangsa pilihan Tuhan di awal mulanya, kita memperoleh kasih karunia. Mungkin saat ini bangsa Israel tidak taat, namun tetap mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, itu pasti, itu tertulis dalam firman Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah hal tersebut. Namun Tuhan tetap setia menanti pertobatan mereka, ketidaktaatan menjadi taat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ketidaktaatan bangsa Israel, maka tampaklah kemurahan itu, kasih karunia Tuhan kepada kita, orang-orang di luar dari keturunan marga Israel yang 12 marga tersebut. Karena ketidaktaatan bangsa Israel, kita menerima kemurahan Tuhan, kemurahan kasih anugerah Tuhan, sehingga kita bangsa Batak, bangsa-bangsa di luar Yahudi beroleh kasih karunia dan keselamatan. Itu sebabnya keselamatan itu adalah universal, untuk semua bangsa, untuk semua orang secara pribadi-pribadi. Bukan karena hanya dia keturunan Abraham, bukan karena dia termasuk dari 12 marga Israel, sehingga dia otomatis diselamatkan. Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan Allah menghendaki ketundukan hati, ketaatan hati untuk menerima dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia dan panggilan Tuhan Jehovah tidak dapat diubah. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya atas umat pilihannya bangsa Israel. Tidak pernah sekalipun Tuhan menyesali Dia memilih Israel menjadi umat bangsa pilihannya. Ketidaktaatan Israel untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, disitulah Tuhan hendak menunjukkan kebesaran kemurahan hati-Nya, memberi kemurahan hati kasih karunia kepada setiap orang di luar Israel. Ini loh, keselamatan itu juga tersedia bagi seluruh bangsa-bangsa dengan syarat mau percaya, mengaku bahwa Tuhan adalah Juru Selamat dalam hidupnya. Rasul Paulus mengatakan Allah Bapa mengurung mereka dalam ketidaktaatan dengan tujuan supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji keselamatan tetap dianugerahkan kepada bangsa Israel.
setelah adanya pertobatan mereka. Bangsa Israel tetap tidak mau taat, tidak mau bertobat sampai karya keselamatan pekerjaan Injil itu dianugerahkan kepada semua bangsa-bangsa di atas bumi ini. Ketidaktaatan bangsa Israel dipakai untuk menyebarkan kabar keselamatan ke seluruh penjuru negeri. Sesudah itu, Allah mengingat kembali janji setianya. Dia kembali mengingatkan bangsa Israel untuk mau berubah, untuk mau bertobat, dan memberikan kasih karunia tersebut dengan cuma-cuma kepada bangsa yang telah dipilihnya tersebut. Israel juga, saudara-saudara yang kekasih, akan diselamatkan. Tuhan setia akan janjinya, walaupun Israel diundang ke perjamuan pesta dan harus duduk di bangku paling depan, di bangku VVIP. Namun mereka untuk sementara waktu duduk di bangku belakang. Kita bangsa Batak, bangsa-bangsa di luar Yahudi, di luar Israel, yang dahulu duduk di bangku belakang dalam perjamuan pesta tersebut, dipersilakan untuk duduk di depan. Namun Israel tetap bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dan pilihannya atas bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel punya hak istimewa. Mereka umat bangsa pilihan Tuhan itu pasti, dan mereka menjadi bangsa saluran berkat kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Dan dari bangsa Israel, rancangan karya keselamatan Allah Bapa akan dinyatakan, dan lahirlah juru selamat melalui tunas Daud yang merupakan keturunan Abraham. Namun bukan karena Israel, bangsa yang dipilih dan bangsa kesayangan Tuhan, sehingga pribadi-pribadi orang Yahudi tidak mau bertobat. Sama seperti kita, jangan kita sudah jadi orang percaya, jangan karena kita sudah jadi orang Kristen, jangan karena di KK, di KTP kita sudah disebutkan identitas sebagai orang Kristen, otomatis kita diselamatkan. Keselamatan itu butuh iman percaya. Iman percayamu butuh perubahan, pembaharuan, pertobatan untuk melalui rangkaian keselamatan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Paulus berharap melalui pertobatan bangsa-bangsa di luar Israel itu akan mendorong bangsa Israel untuk mau bertobat. Janji keselamatan yang pertama sekali dikhususkan untuk orang Israel, marga-marga Israel. Walaupun mereka menjadi terakhir, tapi tetap ambil bagian dari keselamatan yang dianugerahkan Allah Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ultung penasida gabi hasatan na parjolo, upudi nasida sautik siak kita, jalahita na gabi parpudi gabi parjolo, dada alani gogotta, dada alani malotta, semua itu karena kemurahan hati Tuhan dan kasih karunia-Nya. Segala bangsa-bangsa patut bersyukur. Segala bangsa-bangsa patut bersyukur, bersukacita menerima keselamatan tersebut. Dan syukur kepada Tuhan dinyatakan, diwujud nyatakan bagi semua orang, agar semua orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka mau bertobat. Mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka juga beroleh ambil bagian tempat di kerajaan Tuhan kelak. Superioritas, merasa hak istimewa, kebanggaan orang Israel, umat pilihan Tuhan tersebut, itu tetap untuk selamanya. Namun jangan menjadikan mereka terlena. Rasul Paulus juga hendak mengatakan, kekristenan jangan membuat kita tertidur atau terlena. Kristenau alai jujut utodong hamaguani. Kita sering mengatakan aku Kristen. Agama bapak apa? Kristen. Agama ibu apa? Kristen.
agama abang, agama kakak, adik, Kristen. Kita bangga untuk mengaku sebagai orang Kristen. Tapi apakah cukup, saudaraku, hanya bangga untuk menyatakan aku Kristen? Apakah cukup hanya bangga mengatakan aku pengikut Kristus? Apakah hanya cukup untuk mengatakan sebagai identitas belaka bahwa aku adalah orang yang sudah ditebus hanya dalam perkataan saja? Keselamatan butuh ketaatan, ketaatan butuh ketundukan hati untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat. Bertobat bukan hanya sekedar di bibir untuk bertobat, sama seperti bukan hanya sekedar mengaku Kristen, tapi hiduplah dalam iman percayamu. Hidupilah keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu. Karena bukan karena engkau Kristen, otomatis tempatmu di sorga kelak. Bukan karena engkau sudah terdidik, dibaptiskan di gereja Tuhan. Bukan karena engkau sudah dibaptis selam. Bukan karena engkau sudah naik sidi. Engkau menikah dalam acara pemberkatan Kristen. Dan engkau akhirnya meninggal dan di kuburanmu diletakkan salib. Bukan itu jaminan. Bukan itu patokan engkau menerima kehidupan kekal. Tapi bagaimana ketika engkau masih bernapas? Bagaimana ketika engkau masih menjalani hidupmu di dunia ini? Apakah ada buahnya? Apakah keselamatan itu berbuah dalam iman percayamu? Apakah iman percayamu itu engkau wujud nyatakan dalam setiap tindakanmu setiap hari? Hendaklah kita yang beroleh kemurahan hati Tuhan, kita yang beroleh kasih anugerah Tuhan, senantiasa bersyukur, bersukacita dan hidup dalam iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, jangan asal Kristen. Unang holan na madok au Kristen. Hendaklah itulah identitas hidupmu dan jati dirimu. Karena kekristenan bukan hanya simbol, bukan hanya sekedar identitas, bukan hanya sekedar tanda pengenal. Apabila engkau Kristen, tapi tunjukkanlah kekristenanmu, tunjukkanlah iman percayamu dalam perbuatanmu, sehingga dunia ini mereka akan mengangguk, ya sungguh mereka ini adalah murid-murid Yesus, sungguh mereka ini adalah pengikut-pengikut Kristus, dan dunia akan mengakui bahwa sungguh Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Abraham, dia diselamatkan, dibenarkan bukan karena perbuatannya, namun hanya karena imannya. Dia taat, tunduk, dia mau mengikut apa perintah dari Allah Bapa untuk meninggalkan keluarganya, untuk meninggalkan Ur Kasdim, tanah kelahirannya, menuju tempat yang tidak diketahuinya sama sekali. Karena imannya, karena percayanya kepada perintah Tuhan, dia dibenarkan, dia diselamatkan. Dan demikian juga kita bangsa-bangsa yang dinomorduakan. Karena kita dulu duduk di bangku belakang, namun kita sudah dipersilakan untuk duduk di bangku paling depan. Untuk menerima karya keselamatan, rancangan keselamatan Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan. Sekali lagi, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Itu bukan karena perbuatanmu, itu hanya semata-mata kasih karunia dari Allah Bapa. Hendaklah bangsa-bangsa bersukacita, bersyukur atas kemurahan Tuhan. Tetap kerjakan keselamatanmu, hidupilah iman percayamu, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah kita terima, karena kita menjadi suku atau marga Israel perjanjian. Kita tidak termasuk dalam 12 marga keturunan Yakub, keturunan Israel. Namun kita bangsa Batak, kita yang tidak Yahudi, diberi kasih karunia, beroleh keselamatan, janji yang pasti, hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya kelak. Pakailah keselamatan itu dan berbuahlah keselamatan itu dalam kehidupan sehari-hari
Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh hidup hingga saat ini, kami boleh bernapas hingga saat ini, kami boleh menikmati karya penebusan Tuhan, karya keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan juga perbolehkan kami berkumpul bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Engkau berkati kami Tuhan, jemaat Tuhan HKI Sigumbang Resort Siborong-Borong ini. Kau berkati mulai dari anak-anak sampai orang tua, berikan kesehatan panjang umur. Dan Engkau juga yang senantiasa memelihara hidup kami. Bapa yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami patut bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ambil bagian, bersukacita untuk menerima karya keselamatan yang Tuhan rancangkan melalui umat pilihan-Mu bangsa Israel. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih belum mau bertobat, yang masih belum taat, yang belum tunduk kepadamu, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Engkau ketuk pintu hati mereka. Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya dalam hidup mereka. Sehingga bahwa hak istimewa bangsa umat pilihan Tuhan tidak pernah Tuhan campakkan. Tidak pernah Tuhan buang. Mereka tetap bangsa dan umat pilihan Tuhan yang akan ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan, dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat segala program, pelayanan, dan pembangunan di tengah-tengah gereja-Mu HKI Sumbang ini. Mari Tuhan, ketuk hati, pikiran saudara-saudara kami seiman yang mengikuti ibadah online kami ini. Engkau ketuk pintu hati mereka Tuhan Yesus, di mana kerinduan jemaat HKI Sumbang ini untuk mendirikan, membangun menara gereja, palas-palas gereja-Mu ini, sehingga beban yang dimiliki HKI Sigumbang ini ringan dan dapat dilakukan dalam waktu dekat sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami hanya dapat bermohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhanlah yang mengabulkannya sesuai dengan dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami. Segala kidung pujian dan segala persembahan kami pada minggu ini, Tuhan berkenan menerimanya menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan segala dosa, kesalahan kami yakin percaya Tuhan telah hapuskan, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan juga kami layak untuk menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Inilah Tuhan doa permohonan kami.
sempurnakan hanya dalam kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah datang, berdoa, dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas berkat serta penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat seluruh keluarga kami dan seluruh umat-Mu, dan juga Amang Pendeta dan seluruh jajaran TV Nusantara. Kiranya Engkau memberikan di setiap aktivitasnya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kebaktian kami ini akan kami akhiri. Kiranya Engkau memberi damai dan sukacita dalam setiap langkah-langkah kami masing-masing. Dan terkhusus Tuhan untuk seluruh jemaat HKI Sigumbang, orang tua kami, serta anak-anak kami yang ada di HKI Sigumbang. Kiranya berkati Tuhan, berikan rezeki yang daripada Bapa kami yang baik, juga memohon kepadamu rencana kami di seluruh HKI Sigumbang untuk pembangunan gereja kami supaya tercapai, untuk pembangunan palas-palas kami memohon uluran tangan-Mu Bapa, supaya saudara-saudari seluruh jemaat HKI maupun jemaat lain, supaya terbuka hati mereka untuk membantu dan menyumbangkan sebagian dari rezeki mereka Bapa. Segala dosa yang kami perbuat Bapa, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, karena Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Langit laut lautan maka tidak ku sanggapi. Oh Tuhan, yang sudah pangisi nama
Kita berdoa menyampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Gereja HKI Sigumbang di Desa Sigumbang, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Resort Siborong-Borong, Daerah 9 Humbang. Pada tanggal 6 Januari 1966, berdirinya gereja yang didirikan 17 keluarga yang dipimpin oleh Situa B. Sigalingging sebagai guru jemaat dan pendeta resort Abel Lombartruan. Dan seterusnya, bulan Mei 1969, diresmikan oleh pucuk pimpinan HKI atas nama Pendeta Waldemar Lumbantobing selaku Sekretaris Umum pucuk pimpinan dan rombongan. Dengan ukuran pertapakan muka 15 meter, belakang 40 meter yang dihibahkan oleh M. Simbolon Kurung Opudihon. Seterusnya pembangunan berjalan tahap demi tahap sampai saat ini. Keadaan gereja, dinding permanen, asbes, plafon, altar, podium, dan lantai keramik yang belum lengkap dengan palas-palas atau menara. Situasi keberadaan pada saat ini, keadaan warga penduduk 39 keluarga. Kegiatan kerohanian, PPR aktif, PNB Street Remaja aktif, Punguanama Saroha aktif, Penatua 5 orang, 1 guru jemaat yang dipimpin Pendeta CM Siregar MTH. Dan kami memohon kepada semua yang mendengar dan anak rantau yang dimanapun berada, agar memberi perhatian kepada HKI Sigumbang yang belum mempunyai berdirinya palas-palas. Sekian dan terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Horas.